Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu diantaranya nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berselawat kepada beliau, kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Khadijah dari kelas Prodi Pendidikan Matematika 1, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sesuai materi yang telah kita pelajari di sini, saya akan menjelaskan materi yaitu tentang paragraf. Paragraf mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, paragraf ialah karangan mini. Artinya, semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. Yang kedua, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun lengkap, utuh, dan padu. Yang ketiga, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Yang keempat, paragraf yang terdiri atas satu kalimat berarti yang tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. Paragraf yang terdiri dari satu kalimat dapat digunakan meskipun tidak sempurna. Paragraf satu kalimat ini dapat dipakai sebagai peralihan antar paragraf, sekaligus memperbesar efek dinamika bahasa. Akan tetapi, sebagai kesatuan gagasan menjadi suatu bentuk ide yang utuh dan lengkap, paragraf hendaklah dibangun dengan sekelompok kalimat yang saling berkaitan dan mengembangkan satu gagasan. Nah, dari pengertian paragraf yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Ciri-ciri paragraf yaitu yang pertama, kalimat pertamanya bertaku atau letaknya agak ke dalam 5 ketukan spasi. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, tiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Nah, kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Nah,
Fungsi paragraf yang pertama itu mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Fungsi yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Oleh sebab itu, paragraf harus mempunyai beberapa syarat. Syarat yang pertama itu kesatuan atau unity. Apa sih yang dimaksud dengan kesatuan? Nah, yang dimaksud dengan kesatuan yakni suatu paragraf yang harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran penjelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran yang lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Syarat yang kedua itu kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan menggunakan kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Syarat yang ketiga yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Unsur paragraf itu ada 5. Yang pertama itu topik atau gagasan utama. Nah, topik atau gagasan utama ini merupakan unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua, kalimat utama. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Unsur yang ketiga itu kalimat pendukung. Kalimat pendukung merupakan suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan yang lain-lain. Unsur yang keempat yaitu transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun menggunakan transisi atau konjungsi. Nah, konjungsi ini dibagi menjadi 2 macam yang bisa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra-kalimat. Apa itu konjungsi antar kalimat? Nah, konjungsi antar kalimat yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain-lain sebagainya. Lalu, apa konjungsi antar kalimat? Nah, konjungsi antar kalimat yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, lebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain.
Unsur yang terakhir atau unsur yang kelima yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Ada 3 teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, secara alami. Pengembangan paragraf secara alami ini berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Urutan waktu yaitu urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, dan tindakan. Yang kedua itu ada klimaks dan antiklimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir, disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tidak menonjol, disebut antiklimaks. Yang ketiga itu umum khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum ke khusus utama diletakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Paragraf digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, ada paragraf berdasarkan gagasan utama. Yang kedua, paragraf berdasarkan isinya. Dan yang ketiga, paragraf berdasarkan fungsi dan tujuannya. Jenis paragraf berdasarkan gagasan utama dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf ini bersifat induksi dan dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum. Jenis paragraf induktif diawali oleh kalimat-kalimat penjelas dan kemudian diakhiri oleh kalimat utama yang berisi pokok pikiran utama paragraf. Yang kedua, paragraf ineratif. Nah, paragraf ineratif ini adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Jenis paragraf ini diawali oleh kalimat penjelas yang kemudian diikuti oleh kalimat utama paragraf dan dilanjutkan kembali dengan kalimat penjelas. Yang ketiga itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang berisi gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf ini bersifat deduksi dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. Jenis paragraf deduktif diawali oleh kalimat utama yang berisi pokok pikiran utama, kemudian dilanjutkan oleh kalimat-kalimat penjelasnya. Yang keempat, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gabungan antara paragraf deduktif dan induktif. Jenis paragraf ini diawali oleh kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelasnya, dan diakhiri oleh kalimat utama lagi. Maksudnya, terdapat 2 kalimat utama yang terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Sementara bagian tengah-tengahnya adalah kalimat-kalimat penjelasnya. Ada 5 jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama itu paragraf deskripsi. Nah,
Paragraf deskripsi ini adalah sebuah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga para pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. Objek yang dideskripsikan bisa orang, tempat, ataupun sesuatu benda. Ciri-ciri dari paragraf deskripsi ialah ada suatu objek yang nantinya bisa digambarkan dengan melibatkan panca indera. Isinya berupa kata-kata yang dapat dibayangkan. Yang kedua itu ada paragraf narasi. Paragraf narasi ini adalah paragraf yang menceritakan tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian yang mana di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, konflik, dan latar. Perlu diketahui bahwa paragraf jenis ini memiliki kalimat utama. Jenis paragraf narasi ini biasanya terdapat pada sebuah cerpen atau cerita pendek, novel, dan lain sebagainya. Terdapat dua jenis paragraf narasi. Yang pertama itu paragraf narasi ekspositoris. Paragraf ini berisi tentang perbuatan yang disampaikan secara informatif. Yang kedua, paragraf narasi sugestif. Paragraf ini berisi tentang hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi pengarang. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini adalah sebuah paragraf yang berisikan tentang pendapat, ide, buah pikiran atau menerangkan sebuah topik dengan tujuan memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf yang satu ini juga berisi tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan ilmiah ataupun faktual. Ciri-ciri paragraf eksposisi yaitu yang pertama memaparkan definisi, yang kedua menggunakan bahasa yang informatif, yang ketiga berisi informasi yang tidak bisa dijelaskan oleh alat indera serta mengandung 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ada beberapa jenis paragraf eksposisi, yaitu yang pertama paragraf eksposisi klasifikasi. Paragraf eksposisi klasifikasi ini adalah paragraf yang membagi dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kategori. Yang kedua, paragraf eksposisi proses. Paragraf eksposisi proses adalah paragraf yang menjelaskan langkah-langkah dan metode sebagai petunjuk proses pembuatan, penggunaan, dan cara tertentu. Yang ketiga, paragraf eksposisi definisi. Paragraf eksposisi definisi adalah paragraf yang memberikan penjelasan informasi dengan memfokuskan pada karakteristik topik. Yang keempat, paragraf eksposisi ilustrasi. Paragraf eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang dikembangkan dengan menggunakan gambaran sederhana atau sebuah ilustrasi. Selanjutnya ada paragraf eksposisi berita. Paragraf eksposisi berita ini adalah paragraf yang berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Selanjutnya ada paragraf eksposisi analisis. Paragraf eksposisi analisis ini merupakan paragraf yang membagi masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian. Selanjutnya ada paragraf eksposisi pertentangan. Paragraf eksposisi pertentangan ini merupakan paragraf yang berisi tentang suatu pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya ada paragraf eksposisi perbandingan. Paragraf eksposisi perbandingan ini merupakan paragraf yang menerapkan ide atau topik yang ada dalam kalimat utama. Yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang menyampaikan suatu ide
gagasan yang disertai dengan bukti dan fakta faktual. Tujuannya yaitu untuk meyakinkan pembaca terkait ide atau pendapat bahwa yang disampaikan itu benar dan terbukti. Ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu yang pertama, menjelaskan sesuatu pendapat agar pembaca yakin. Yang kedua, berisi fakta untuk membuktikan pendapatnya. Yang ketiga, menggali sumber ide dari sebuah pengamatan serta terdapat kesimpulan dan penutup. Ada beberapa jenis paragraf argumentasi, yaitu yang pertama, paragraf argumentasi pola generalisasi. Paragraf argumentasi pola generalisasi yaitu penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang ada. Yang kedua, paragraf argumentasi pola hubungan sebab akibat. Paragraf argumentasi pola hubungan sebab akibat yaitu penalaran induktif yang mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab hingga pada kesimpulan menjadi akibat. Yang ketiga, paragraf argumentasi pola analogi. Paragraf argumentasi pola analogi yaitu penalaran induktif dengan membandingkan dua hal yang banyak persamaannya. Yang kelima, ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan atau bujukan yang tujuannya untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang dituliskan. Paragraf jenis ini biasanya dipakai untuk mempromosikan iklan. Ciri-ciri dari paragraf persuasi yaitu yang pertama, adanya bukti ataupun fakta untuk meyakinkan pembaca. Yang kedua, terdapat kata bujukan ataupun anjuran seperti baiknya, mari, dan lain sebagainya. Jenis paragraf berdasarkan fungsi dan tujuannya. Ada 3 jenis paragraf berdasarkan fungsi dan tujuannya. Yang pertama itu paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang berada di awal sebuah karya tulis. Jenis paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar dan pengenalan isi kepada pembaca. Isi dari paragraf pembuka adalah pengantar dari bacaan atau karya tulis yang dijabarkan dengan lengkap pada paragraf-paragraf berikutnya. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karya tulis. Paragraf jenis ini berfungsi untuk mengembangkan topik pembicaraan dalam suatu tulisan. Jenis paragraf ini bisa berisi mengenai contoh, inti permasalahan, ataupun uraian pembahasan. Selanjutnya ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang berada di tengah-tengah sebuah karya tulis. Paragraf ini berisi untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya. Paragraf penghubung ini merupakan inti dari semua karya tulis, karena segala sesuatu yang terkait dengan inti dan wacana semua ada pada paragraf penghubung. Yang terakhir itu ada paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berada di akhir sebuah karya tulis, karena jenis paragraf ini berfungsi sebagai penutup dari sebuah karya tulis itu sendiri. Paragraf penutup berisi mengenai kesimpulan, ringkasan, saran, atau komentar dari si penulis. Ada beberapa struktur paragraf yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama itu paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik,
kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang terakhir, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video ini. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.